Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, sebuah sapi betina merah yang diimpor oleh warga Israel dari Texas, Amerika Serikat, telah menarik perhatian dan menjadi topik pembicaraan di media sosial belakangan ini. Sapi ini diklaim akan digunakan sebagai bagian dari upacara pengorbanan oleh komunitas Yahudi di Israel. Pernah ada peristiwa yang mencuat ketika juru bicara Al-Qassam mengaitkan sapi merah ini dengan kisah kebangkitan Bait Suci terakhir Raja Solomon, serta menghubungkannya dengan genosida Israel. Namun, apa sebenarnya sapi merah yang menjadi kebanggaan kaum Yahudi Israel? Sapi merah dari Texas menjadi perhatian karena isu rencana pembentukan altar pengorbanan bagi warga Yahudi Israel yang telah menjadi pembicaraan sejak lama. Hal ini terkait dengan peristiwa sejarah 2000 tahun yang lalu, ketika Bait Suci Zionis terakhir di Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Romawi kuno. Dalam kitab mereka, disebutkan bahwa sapi merah betina dimaksudkan sebagai persembahan untuk membangun kembali kuil Nabi Sulaiman yang telah hancur tersebut. Menurut ketentuan, sapi yang dikorbankan harus berwarna merah tanpa cacat dan belum pernah dikawinkan. Sebuah jenis sapi yang memenuhi kriteria tersebut ditemukan dari Texas yang dikenal sebagai Red Cow Heifer atau sapi merah betina, seperti yang dilaporkan oleh Middle East Eye. Pada 27 Maret, para warga Yahudi dari sekte Third Temple atau kuil ketiga berkumpul di wilayah permukiman ilegal dekat Nablus, Palestina, untuk membahas ritual pengorbanan sapi merah betina. Mereka berencana untuk melakukan pengorbanan sapi tersebut dalam waktu dekat di dataran tinggi Yerusalem, yang oleh warga Yahudi disebut sebagai Al-Aqsa atau Temple Mount. Sejumlah kelompok Yahudi radikal percaya bahwa tempat tersebut akan menjadi tempat kedatangan Mesias atau juru selamat mereka. Salah satu anggota komunitas Yahudi dari sekte Third Temple, Chaim, menyatakan ini akan menjadi momen baru dalam sejarah Yahudi kepada Middle East Eye. Seorang peternak di Texas sedang merawat sapi merah betina tersebut yang ia percayai akan digunakan dalam ritual tersebut. Harry Potter adalah cerita yang menarik. Alkitab bukanlah hanya sebuah cerita, tetapi cara Tuhan untuk membimbing kita, ujar Yitzhak Mamo, anggota Komite Kebangkitan Bait Suci ketiga UFNE Jerusalem, seperti dilaporkan oleh CBS News pada Senin tanggal 5 bulan Maret. Mamo menegaskan bahwa ritual tersebut harus dilakukan di lokasi Bait Suci kedua yang kini ditempati oleh Masjid Al-Aqsa. Komunitas Third Temple Yahudi di Israel telah mencari sapi merah betina jenis heifer yang sempurna dan tanpa cacat selama bertahun-tahun untuk digunakan dalam pengorbanan di Masjid Al-Aqsa, seperti yang dikutip dari Middle East Eye. Kehadiran ritual ini telah menimbulkan kontroversi di kompleks Masjid Al-Aqsa, karena langkah tersebut dianggap sebagai ancaman serius bagi keberadaan Muslim di Palestina. Masalahnya, ritual tersebut direncanakan untuk diadakan di lokasi di mana Masjid Al-Aqsa berdiri. Dalam menanggapi hal ini, Imam Masjid Al-Aqsa, Mustafa Abu Swai, menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan ancaman bagi umat Muslim di seluruh dunia. Masjid Al-Aqsa adalah milik seluruh umat Islam, katanya. Jadi, kita akan melihat reaksi dari Indonesia, Toronto, hingga New York. Saat ini, ada 2 miliar Muslim di seluruh dunia, tambah Abu Swai. Ia juga mengkhawatirkan bahwa ritual semacam itu dapat membuka kotak Pandora yang sulit untuk ditutup. Ekspresi kotak Pandora merujuk pada potensi terjadinya kerusuhan di seluruh dunia. Namun, hal ini masih menjadi subjek perdebatan dan dikritik oleh berbagai tokoh agama Islam. Sampai saat ini, banyak yang menghubungkan ritual tersebut dengan agresi Israel terhadap warga Palestina. Situasi ini dapat menimbulkan polemik tambahan di tengah kecaman atas tindakan kekerasan Israel yang telah mendapat kritik dari beberapa negara. Tanda-tanda kiamat dianggap telah muncul, bukan hanya menurut satu kepercayaan, tetapi juga berdasarkan beberapa agama. Baru-baru ini dunia dikejutkan oleh kemunculan hingga 3 tanda kiamat dari berbagai kepercayaan yang berbeda di Israel. Diketahui bahwa tanda-tanda akhir zaman
telah dijelaskan dalam setiap kitab suci yang diakui di seluruh dunia. Berikut adalah penjelasan tentang 3 tanda kiamat yang menggemparkan tersebut, dikutip dari berbagai sumber. 1. Sapi merah. Pada tahun 2018 lalu, kelahiran seekor sapi merah di Israel mengundang perdebatan. Dalam Yudaisme, kemunculan sapi merah dianggap sebagai tanda akhir zaman, meskipun dalam Islam hal tersebut tidak termasuk dalam tanda-tanda kiamat. Temple Institute di Yerusalem mengumumkan kelahiran sapi tersebut dan menyatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan ekstensif untuk memastikan seluruh tubuhnya berwarna merah. Jika bayi sapi betina ditemukan tanpa noda, institut akan menyatakan bahwa sapi tersebut membawa janji untuk mengembalikan kemurnian Alkitab kepada dunia. Terlepas dari apakah tanda-tanda tersebut dapat diartikan secara harfiah atau tidak, baik dalam agama Kristen maupun Yudaisme, lembu merah dianggap sebagai pusat prediksi tentang akhir zaman. Setelah mengorbankan sapi merah, pembangunan kuil ketiga di Yerusalem dapat dimulai. Temple Institute dan kelompok lain di seluruh dunia berdiri dengan tujuan membangun bait suci ketiga di Gunung Moria atau di Bukit Bait Suci. Sapi merah dianggap sebagai sapi yang akan dibawa kepada imam untuk dikorbankan. Kaum fundamentalis Yahudi dan Kristen percaya bahwa dengan kelahiran sapi merah, mereka akan dapat membangun kembali kuil ketiga di Temple Mount di Yerusalem. Namun, untuk mewujudkannya, mereka harus menghancurkan struktur yang saat ini berdiri di atas bukit tersebut, Dome of the Rock, sebuah tempat suci bagi umat Islam. Rabbi Chaim Richman, Direktur Temple Institute, yakin bahwa waktunya telah tiba untuk membangun kuil ketiga setelah kelahiran sapi merah. Dalam Yudaisme Ortodoks arus utama, kepercayaannya adalah bahwa setelah kuil dibangun kembali, dunia akan menyambut kedatangan Mesias Yahudi dan umat manusia akan menghadapi penghakiman terakhir. Namun beberapa teolog menyatakan bahwa pembangunan kuil ketiga terkait dengan hari penghakiman atau akhir zaman. Kedua, munculnya sebuah foto yang dianggap sebagai bukti telah munculnya tanda-tanda kiamat di Israel. Foto itu menampilkan gambar hewan yang dianggap sebagai salah satu tanda kiamat, yaitu dabbah. Ternyata, berbeda dengan kasus sapi merah yang benar-benar lahir dan diteliti, kemunculan dabbah ini ternyata merupakan hoaks yang menyebar di dunia maya. Foto yang dianggap sebagai kemunculan dabbah sebenarnya merupakan tangkapan layar, screenshot, dari video berjudul The Mexican Mole Lizard, Animal of the Week oleh Ben G. Thomas. Hewan yang disebut sebagai dabbah sebenarnya adalah Mexican Mole Lizard, kadal tanpa kaki. Mexican Mole Lizard yang memiliki nama ilmiah Bipes biporus, habitatnya adalah di air. Menurut laporan National Geographic, Bipes biporus sering ditemukan di Baja California, semenanjung Meksiko. Kadal tanpa kaki ini biasanya tinggal di bawah tanah dan jarang terlihat di permukaan, dengan panjang mencapai 25 cm. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa objek yang diunggah tersebut bukanlah foto dabbah. Narasi tersebut menyesatkan karena tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam agama Islam, dabbah diyakini sebagai salah satu tanda datangnya kiamat besar atau kiamat kubro. Kemunculan dabbah sebagai tanda hari kiamat diambil dari salah satu riwayat hadits yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr. Masyarakat Muslim meyakini dabbah memiliki ciri-ciri sejenis binatang melata, hewan berbulu dan berambut, memiliki 4 kaki. Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi, menyebutnya sebagai hewan berwajah manusia, Yanuka Rav Shlomo Yehuda. Tak hanya sapi merah dan dabbah yang menggegerkan publik. Ternyata ada tanda kiamat lain yang sempat viral dari Israel. Munculnya sosok Yanuka Rav Shlomo Yehuda dikaitkan sebagai tanda-tanda kiamat, karena oleh sejumlah orang Yahudi, dia dianggap sebagai juru selamat. Adapun kepercayaan tersebut didasarkan pada 5 ciri-ciri yang dianggap cocok, yakni mampu memahami dan mengajar kitab Talmud dan Taurat, memiliki karisma atau dapat memukau banyak orang, bisa menyembuhkan orang lumpuh, ramalannya sering terbukti benar,
dan matanya buta sebelah serta memiliki rambut keriting. Matanya yang rabun sebelah yang paling mengundang kehebohan karena ia disamakan seperti Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman. Namun, klaim tersebut nyatanya sekadar menimbulkan kehebohan semata. Banyak orang Kristen dan Yahudi tak mempercayai hal tersebut. Sahabat Al-Faidah, mari kita doakan bersama agar perdamaian segera terwujud di Palestina. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung upaya kami dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Tetaplah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan keadilan bagi rakyat Palestina. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.